Suatu hari di tanggal 26 Januari tahun 2020, Edward, pria berusia 59 tahun ini berpamitan kepada keluarganya untuk pergi ke kedai ramen Bajuri yang berlokasi di Jalan Raya Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Tanpa berprasangka buruk dengan mengendarai sepeda motor, pria itu menuju ke lokasi. Kepergian Edward ke sana bukan tanpa alasan. Ia berniat ingin menyelesaikan masalah utang piutang kepada pemilik kedai ramen tersebut yang bernama Lucky Teja. Tiba di tujuan, sebelum masuk kedai, Edward menghubungi sang istri memberi kabar bahwa ia telah sampai. Namun tidak disangka-sangka sambungan telepon itu merupakan percakapan terakhir mereka. Sebab keesokan hari, Edward tak kunjung pulang ke rumah. Panik serta khawatir tidak mendapati kabar terbaru, pihak keluarga berinisiatif melaporkan Edward hilang ke pihak kepolisian Bandung pada tanggal 28 Januari tahun 2020. Pasca melapor ke polisi, bukan perasaan lega yang didapat keluarga Edward, melainkan perasaan sedih. Bagaimana tidak? Meski akhirnya kasus dapat dipecahkan, akan tetapi Edward ditemukan dalam keadaan sudah membusuk di jurang sedalam 30 meter. Berikut kisah selengkapnya. Berdasarkan laporan pihak keluarga, Edward dinyatakan hilang sejak tanggal 26 Januari tahun 2020 setelah berpamitan akan pergi dalam urusan menagih hutang seseorang di sebuah kedai ramen. Menanggapi laporan itu, polisi bertindak cepat melakukan penyelidikan. Beberapa hari kemudian, usai melakukan serangkaian penyelidikan, di tanggal 30 Januari tahun 2020 polisi berhasil menemukan satu petunjuk baru, yang mana sepeda motor milik Edward ditemukan tertimbun tumpukan kasur di area gudang kosong terletak tepat di belakang kedai ramen Bajuri. Selain mendapati petunjuk baru, polisi juga memeriksa 14 orang termasuk para pegawai kedai ramen itu. Hasil dari penyelidikan lapangan mendorong polisi melakukan penahanan kepada 5 orang yang dicurigai terlibat langsung dengan kasus hilangnya Edward. Kelima tersangka tersebut merupakan pekerja kedai ramen yang bernama Saipullah Ramdhani, Dedi Setiadi, Dani Muhammad, serta 2 orang berinisial AM dan IN. Kepada polisi, beberapa dari mereka mengaku menyaksikan Edward telah mati di tangan bos mereka sendiri, yakni Lucky Teja dan seorang pekerjanya bernama Ridwan Maulana. Namun sayangnya, saat penahanan kelima pegawai kedai ramen Bajuri, Lucky dan Ridwan sudah kabur mengamankan diri ke salah satu pondok pesantren yang ada di Malang, Jawa Timur. Beruntung tidak butuh waktu lama, pada tanggal 3 Februari tahun 2020 polisi sukses menangkap kedua pelaku utama itu. Dari ke-7 orang tersangka yang ditahan, 2 diantaranya yaitu AM dan IN dibebaskan sebab terbukti tidak terlibat atas kasus penghilangan nyawa Edward. Sedangkan ke-5 orang tersangka resmi ditahan sekaligus dimintai keterangan lebih lanjut perihal kronologi serta motif kasus pembunuhan Edward. Sementara sehubungan dengan jasad Edward, Lucky selaku pemilik kedai ramen Bajuri mengaku telah membuang jasad Edward ke sebuah jurang di Cisarongge, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cihampelas, Bandung Barat. Mengantongi informasi penting itu, masih di tanggal 3 Februari tahun 2020, polisi bergegas melakukan pencarian jenazah Edward di lokasi yang disebutkan Lucky. Tiba di sana, petugas berhasil menemukan jasad Edward di kedalaman jurang sejauh 30 meter. Akan tetapi malang ketika proses evakuasi, para petugas mengalami kesulitan sebab kemiringan medan jurang hampir mencapai 80 derajat. Karena banyaknya warga sekitar yang ikut serta turun tangan membantu, proses evakuasi pun berhasil. Jasad Edward kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Sartika Asi Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain berhasil mengevakuasi jasad Edward, pihak penyidik Polresta Bandung juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya ialah 1 unit mobil Toyota Avanza yang digunakan tersangka Lucky dalam membuang jasad Edward, sebilah pisau, batu bata, tali sepatu, pakaian berlumuran darah dan barang bukti lainnya. Sementara ketika dilakukan olah TKP, ditemukan banyak jejak darah Edward di sebagian properti kedai ramen Bajuri, tempat di mana korban dihabisi nyawanya.
Lantas, kira-kira apa yang membuat Lucky tega menghabisi nyawa Edward? Begini ceritanya. Usut punya usut, ternyata pembunuhan Edward berawal dari permasalahan utang piutang. Diketahui Lucky si pemilik kedai bajuri terlilit hutang kepada Edward sebanyak 150 juta. Baru menyicil 1,5 bulan, Lucky sudah membayar utang tersebut sebesar 70 juta dengan cara mencicil 1,2 juta rupiah per hari. Namun seiring bergulirnya waktu, Lucky mulai muak lantaran hutang yang tak kunjung lunas serta gerah ditagih terus-menerus, ditambah penghasilan 6 kedai ramen yang ia kelola mengalami penurunan. Entah mengapa, Lucky terbesit ide mengakhiri nyawa Edward supaya hutangnya turut berakhir pula. Dalam merealisasikan ide tersebut, Lucky meminta bantuan Ridwan dengan iming-iming akan menaikkan jabatan sekaligus memberinya sepeda motor baru. Nah, setelah rencana disusun sedemikian rupa hingga peralatan eksekusi sudah dipersiapkan, pada tanggal 26 Januari tahun 2020, Lucky menghubungi Edward menyuruh datang ke kedai berdalih ingin melunasi sisa hutangnya. Lalu ketika Edward tiba di sana, baru saja dipersilahkan duduk yang empunya kedai. Dari arah belakang rupanya Ridwan telah bersiap mengeksekusi. Hanya berselang seperkian detik aksi pembunuhan itu pun terjadi. Kepala Edward dihantam dengan batu bata, kemudian lehernya dijerat menggunakan tali sepatu. Akan tetapi Edward sepenuh tenaga melakukan perlawanan. Pertarungan sengit di antara mereka itu semakin memanas hingga membuat pelaku emosi melakukan perlawanan balik menyeret tubuh Edward ke kamar mandi, lalu menenggelamkan kepalanya ke dalam ember hitam berisi air. Ketegangan di antara mereka mendadak terhenti tatkala Ridwan menusuk leher Edward yang perlahan mulai luruh menghembuskan nafas terakhir. Aliran darah segar bersumber dari leher Edward mengucur deras membasahi lantai kedai. Usai memastikan Edward benar-benar mati, 3 orang pegawai Lucky yaitu Saipullah, Dedi, dan Dani diberi tugas membersihkan bercak darah yang berceceran di lantai. Sementara si eksekutor Ridwan bertugas membantu Lucky membuang jasad Edward. Sebelum dibuang ke jurang, mereka berdua menggasak isi dompet Edward berkisar lebih dari 2 juta rupiah. Uang tersebut mereka gunakan untuk modal kabur ke beberapa kota seperti Jakarta, Bali, hingga pada akhirnya pelarian mereka terhenti di kota Malang, Jawa Timur. Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Balai Bandung pada tanggal 10 November tahun 2020 menghasilkan putusan akhir kepada kelima terdakwa kasus pembunuhan Edward Silaban. 2 pelaku utama yakni Lucky dan Ridwan divonis penjara seumur hidup atas dakwaan pembunuhan berencana. Sedangkan 3 terdakwa lainnya yaitu Saipullah, Denny, dan Dani dinyatakan bebas sebab mereka bertiga tidak terbukti terlibat merencanakan atau melakukan pembunuhan terhadap Edward. Sebagai tambahan informasi, waktu awal kasus ini mencuat ke publik, banyak media menyebut Edward Silaban ialah seorang debt collector. Namun setelah dikonfirmasi, dalam salah satu wawancara, kuasa hukum Edward tidak membenarkan informasi itu. Edward bukanlah debt collector melainkan rekan bisnis Lucky yang mau meminjamkan uang serta menyepakati Lucky membayar utangnya dengan cara menyicil. Sekian dulu cerita kali ini. Apabila kalian ingin menambahkan informasi terkait kasus barusan, silakan tulis di kolom komentar ya. Well, sampai jumpa di kasus berikutnya. Stay healthy and see you.